Kota Medan. Kota Medan adalah sebuah wilayah yang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan menjadi kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, serta mendapat predikat sebagai kota metropolitan. Kota Medan dijuluki sebagai Paris van Sumatera karena gaya arsitekturnya. Kota Medan dahulu dikenal dengan nama Tanah Deli, berada di wilayah dengan kondisi tanah berawa-rawa. Asal-usul nama kota Medan berasal dari kata Tamil Maidhan atau Maidhanam yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian diadopsi ke bahasa Melayu. Dalam Kamus Indonesia Karo tahun 2002 yang ditulis Darwin Prince, kata Medan berarti menjadi sehat atau lebih baik. Penduduk kota Medan didominasi suku Batak, meliputi Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angola, dan Batak Mandailing. Walau begitu, kota Medan memiliki budaya heterogen dengan adanya penduduk dari suku Minang, suku Jawa, dan masih banyak lagi. Sebelah utara kota Medan terdapat kota Banda Aceh yang masyarakatnya terkenal sangat religius. Sebelah selatan terdapat kota Riau yang memiliki minyak bumi. Sebelah timur Selat Malaka menjadi jalur pelayaran terpenting di dunia karena menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebelah barat terdapat Samudra Indonesia. Wisata alam Sumatera Utara terkenal dengan Danau Toba yang menjadi danau terluas di Indonesia. Permandian air panas, gunung berapi, wisata budaya terdapat tradisi lompat batu nias yang menjadi kearifan lokal yang mendunia. Si Gale-Gale adalah boneka kayu yang merupakan bagian dari warisan budaya Batak Toba, khususnya di Pulau Samosir di Sumatera Utara, yang digunakan sebagai boneka pelipur lara dalam upacara Parpukur Sapata. Kesultanan Delhi menjadi kerajaan pertama di kota Medan, terletak di Medan Maimun, dan sekarang menjadi wisata budaya yang terkenal di kota Medan. Medan menjadi kota yang unik karena memiliki wisata rohani yang cukup banyak. Wisata rohani Geraha Anai Velangkani Medan yang memiliki kisah tentang air mancur yang muncul dari bawah tanah tepat di bawah kaki patung Bunda Maria. Konon air tersebut dapat menyembuhkan penyakit dan setiap pengunjung yang datang bisa mendapatkan air ini secara gratis. Taman Wisata Iman Dairi yang terletak di Bukit Sitinjo, Kabupaten Dairi. Taman Wisata Iman menyuguhkan suasana asri dan tenang sehingga pengunjung bisa mendapatkan kedamaian. Salib kasih Tarutung di tempat ini menjadi monumen penyebaran agama Nasrani di tanah Batak. Taman Alam Lumbini merupakan replika pagoda Swedagon, kelenteng yang menjadi tempat untuk ibadah agama Buddha dan rumah kremasi. Kuil Sri Mariamman dan Kuil Subramanian. Wisata Hindu paling tua di kota Medan. Di Sibea-bea terdapat patung Yesus terbesar di dunia. Forest, jua-jua, jua-jua, Yahoo, ahoy. Perkenalkan, nama saya Pendeta Samuel Karinda, selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Medan yang berada di Jalan Diponegoro 25 sampai 27, Madras Kuli, Kecamatan Medan Polonia. GPIB Jemaat Immanuel Medan menjadi gereja yang ke-15 dari 53 jemaat pertama ketika GPIB didirikan pada tanggal 31 Oktober tahun 1948. Setelah tahun 1948, gereja ini beribadah dengan dua bahasa, bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu diperuntukkan untuk anak-anak Bumi Putra yang bekerja di perkebunan-perkebunan yang ada di sekitar kota Medan, berkembang terus-menerus sampai menjadi GPIB pada masa sekarang ini. GPIB Jemaat Immanuel Medan saat ini menggunakan rumah ibadah, yaitu gedung gereja yang dibangun oleh The Protestantse Kerk
in Westerlijk Indonesia, disingkat Indoseker atau Stadkerk pada tahun 1912. Gedung gereja ini dibangun dengan gaya bangunan Renaissance yang dilengkapi dengan sebuah menara jam yang sangat indah dan sebuah lonceng yang dapat didengar sejauh kurang lebih 3 km. Keberadaan gereja ini tidak terlepas dari masa keemasan kota Medan di awal abad ke-19. Latar belakangnya adalah perpindahan residen Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan pada tahun 1886. Sejak saat itu terjadilah perubahan besar terhadap wajah kota Medan. Ketika industri perkebunan melaju pesat, dilakukan sebuah perjanjian kontrak antara Belanda dan pihak Kesultanan Delhi. Salah satunya adalah penyerahan landscape atau tanah Kesultanan Delhi dengan Gemeente atau pemerintahan Sumatera Timur yang ditandatangani oleh almarhum Sultan Maimun Al-Rashid dan Burgemeester wali kota Medan pertama pada masa itu, Baron Daniel. Setelah penyerahan itu, Baron mulai membangun infrastruktur kota Medan yang salah satunya adalah rumah ibadah ini. Ibadah pun dilaksanakan setiap hari Minggu dengan jemaat di gereja ini adalah orang-orang Belanda dari kota Medan maupun yang bekerja di perkebunan dari berbagai pelosok daerah sekitar kota Medan. Dalam perjalanan usianya yang panjang, jemaat GPIB Immanuel Medan telah mengukir serangkaian pengembangan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Sejalan dengan itu bertambahnya jumlah anggota, yakni membangun kapel GPIB Kampung Kolam dan juga selanjutnya membangun gereja GPIB di Kampung Kolam, membangun gedung Alpha Omega yang ada pada kita saat ini, pendewasaan jemaat bagian 1 GPIB Immanuel Medan yang merupakan cikal bakal pelembagaan GPIB Jemaat Kasih Karunia, pembukaan pos-pos Pelkes di Pagar Manik dan Bangun Purba, pembangunan Wisma Dorcas, perumahan orang tua, peresmian gedung gereja GPIB Pagar Manik, peresmian gedung gereja GPIB Jandi Matogap, pelembagaan GPIB Philadelphia, pelembagaan keempat pos Pelkes Jandi Matogap, Lau Rempak, Bangun Purba, Pagar Manik menjadi GPIB Shalom Bangun Purba, perencanaan pembentukan Bajem Maduma Jemaat GPIB Immanuel Medan, dan pembelian tanah dan proses pembangunan Gereja Maduma yang sekarang sudah dimandirikan. Dengan keberadaan itu, maka Jemaat Immanuel saat ini memiliki 8 sektor pelayanan dengan jumlah 445 KK dengan total kurang lebih 1.500 jiwa, serta GPIB Immanuel Medan telah menjadi cagar budaya Kota Medan yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2021. Marilah kita terus patut bersyukur atas perkembangan GPIB Jemaat Immanuel Medan dalam menjalankan visi dan misinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pelayanan kategoria Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Immanuel Medan dilaksanakan 1 kali dalam sebulan, yakni setiap hari Kamis di awal bulannya pada pukul 17.00 WIB. Ibadah dilaksanakan di gedung gereja Immanuel Medan. Kami juga aktif dalam mengikuti ibadah PKP Mupol Sumut Aceh setiap 3 bulan sekali. PKP juga aktif dalam latihan paduan suara setiap minggu dengan tujuan menggunakan talenta yang diberikan Tuhan untuk mengisi pujian di ibadah hari Minggu. Dan terkadang bersama dengan Bapak, Pendeta dan Ibu Pendeta dalam pertukaran mupel, kami menemani dan mengisi pujian demi kemuliaan nama Tuhan. Beberapa kegiatan non-rutin yang kami lakukan berdasarkan program kerja adalah kunjungan kepada kaum perempuan Jemaat Immanuel Medan yang dalam kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Dalam pergumulan tersebut, kami dapat memahami bagaimana yang dalam kelemahan tubuh, sehingga kami hadir untuk menguatkan
menemani, dan mendukung di dalam doa. Tentunya dengan harapan dan kerinduan kami, mereka dapat kembali pulih dan bisa bersama-sama bersekutu dengan kesehatan yang baik. Gedung ini yang sebelumnya adalah Sekolah Immanuel yang didirikan pada tanggal 20 November 1955. Gedung dan ruangan inilah yang menjadi tempat bagi Pelkat PKP dalam merajut kebersamaan dan membangun kehidupan yang sehat melalui latihan paduan suara, senam atau land dance di tingkat jemaat dan mupel. Puji Tuhan, dalam perlombaan land dance dalam rangka HUT GPIB Mupel Sumut Aceh, Pelkat PKP bersama dengan GP meraih juara 3. Pelkat PKP berkolaborasi dengan Pelkat GP mengambil bagian di dalam mengisi ibadah etnik sebagai penari budaya. Kemudian, Pelkat PKP juga bekerja sama dengan Komisi PEG dalam pelaksanaan kafetaria untuk mendukung ekonomi gereja. Pelkat PKP juga melakukan kegiatan gereja ramah lingkungan yang dilaksanakan dengan menanam bunga dan memelihara tumbuhan di sekitar lingkungan gereja. Pelkat PKP ikut mengambil bagian menjadi peserta dalam Pesta Rawi Temu Syukur dan Pesta Rawi HUT ke-60 Pelkat PKP yang diadakan pada tanggal 15 sampai 18 Februari 2025 di Yogyakarta. Kerinduan kami, kehadiran Pelkat PKP GPIB Immanuel Medan berupaya untuk merangkul ibu-ibu untuk lebih aktif dalam ibadah dan kegiatan, serta berperan aktif mendukung kegiatan gereja, mupel, dan sinode. Bersahaja, membawa damai.